Hai, Hai. ya beginilah nasib kalau misalnya Betul. Lagi apa namanya? Kok ketawa sih? ya Ketawa sih lu. menyedihkan lah, gimana ya? Biasanya kan kita recording. Gue juga nggak bisa. Iya, maksudnya kan biasanya recordingnya juga menghadap kamera, itu sini menghadap diri, menghadap Iya, partner, iya. ya kan? Lewat Terus Skype muka lo gitu kayak ya. beneran segede layar gitu. Ya, welcome back to podcast progresif. Kita melakukan kali ini jarak jauh karena ya kita pengen ini ya melakukan part kita dalam yang namanya social Social distancing. distancing. Kayak Yoi. lagi in banget gitu semua orang ngomong social distancing. Lo kalau Gitu. ke Instagram tuh story-story isinya social distancing semua. Iya, Sampai lu tuh hafal kayak video yang ini ngomongin apa, video iya yang ini iya. ngomongin apa. Ya kan? Ya, lu udah tinggal skip aja gitu. Oh ya, ini ngomongin ini ngomongin itu. Iya, kayak oh ini gue udah liat nih gitu. Ya, ya, ya. Nah, Ya, gitu lah ya. begitulah. Ya sebenarnya untuk sekedar info di Jerman itu memang lumayan banyak ya Shift ya yang kena itu gue lihat kayak udah hampir 8.000 kayaknya. Serius loh. Hmm, Gue yes yes. terakhir liat 5.000. Udah Beneran 7, naik terus. yes udah 7.000 Kalau lebih kalian gitu. dengar, kalau ada yang dengar podcast kita tentang corona, itu baru berapa ya waktu kita ngomongin tuh? Baru lima Kayaknya ratus belas atau berapa ya. Nggak nyampe Belum deh. sampai waktu itu. Di Indonesia Iya. baru 2 kalau nggak salah. Hmm, hmm, Secepat hmm. itu dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu eksponensial banget gitu ya. Mm, 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 Ya, dan pemerintah setempat juga udah kayak mulai nutup-nutupin tempat keramaian gitu kan. mm, Terutama tempat-tempat yang mungkin banyak kontak fisiknya atau banyak mm, orang dalam satu ruangan gitu, kayak mm. sekolah tutup, universitas semua diundur Sebulan kan ya, kayak. 5 minggu. Iya, heeh. Terus udah gitu apalagi ya, bahkan ini juga kolam renang tutup, terus Mm, mm. zoo juga tutup, bahkan apa Oh ya. fitness studio buat nge-gym juga tutup semua gitu. Semuanya kayak Mm. preventif gitu deh. Mm-mm. Tapi kantor gue kok masuk ya? Makanya gue baru mau nanya itu tadi, kok Curhat. iya orang gua aja udah disuruh dari rumah kan kerjanya dari Oh iya. kan dipinjemin laptop kantor gitu kan, terus udah gitu Mm-mm. ya udah semuanya dapat dapat email kayak ya udah kalaupun Dari kalian rumah. harus banget 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 keluar ya secepat mungkin lah nggak usah lama-lama di luar gitu. Lucu banget. Oh, Di tempat gue lu nggak nggak gitu tahu sih? sih kenapa. Nggak tahu juga ya. Jadi tempat gue kelihatan udah sepi gitu. Maksudnya, Hmm. jadi kan tempat gue kerja itu kayak satu komplek, terus isinya tuh banyak perusahaan gitu kan. Jadi kayaknya tiap perusahaan tuh regulasinya beda gitu. Jadi memang masih ada yang masuk, tapi banyak juga yang stay di rumah ya. Soalnya gue ngerasa dari naik busnya juga tiba-tiba sepi, padahal harus rush hour gitu-gitu. Kalau dari perusahaan yang tempat gue kerja, jadi tuh kita sebenarnya lagi ada proyek. Nah, proyeknya itu di Belanda dan harus Oh, pokoknya lagi ngetes-ngetes sensor sistem gitulah ya. iya. Terus tesnya tuh hari Jumat ini. Jadi tuh bener-bener minggu lalu sama minggu ini tuh sebenarnya lagi intensif-intensifnya Sibuk-sibuknya. orang-orang kantor gue kerja. Dan kalau misalkan gue tuh sebenarnya nggak ada hubungannya kan sama yang tes sensor sistem gitu, gue nggak ngerti lah. Cuman kata bos gue ya solidaritas gitu. Gue sebenarnya agak nggak ngerti juga sih kayak apa ini bukan masalah solidaritas, ini masalah kalau saya pergi saya mungkin menularkan orang lain. Justru ini kayak kebalikan dari solidaritas gitu. Cuman ya mungkin itu kali ya, soalnya kan harus kerja sama robot, harus kerja di lab, Hmm. jadi memang Nggak. untuk beberapa mitra better gue nggak memungkinkan untuk work from home. Tapi Hmm. kemarin di rapat internal ya itu kita udah siap-siap gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi beneran kita nggak bisa keluar rumah, kita udah siap gitu kayak Hmm. kita semua udah install VPN gitu. Jadi bisa akses server di kantor dari rumah. Terus Hmm. kita juga apa ya kemarin tuh lumayan bagus sih persiapannya menurut gue. Walaupun kita belum mempraktekkan, seenggaknya udah siap-siap gitu. Hmm. Kita kemarin bikin WhatsApp group baru bikin. Terus bikin apa lagi ya? Bikin tabel gitu. Jadi Hmm. per orang itu harus nulis dia tiap hari ngerjain apa gitu.
bukan maksudnya kayak ngawasin, cuman bos gue tuh ya susah kan kalau koordinir orang segitu banyak gitu dari remote. Jadi dia tuh seenggaknya kita semua tahulah si A ngapain, si B lagi ngerjain apa, si C gitu. Jadi bisa saling kasih feedback juga gitu. Mm. Dan menurut gue bagus sih, dan menurut gue kayak sejauh ini baru 2 hari. Cuman lancar, maksudnya orang-orang nurut-nurut aja gitu. Dan menurut gue kalau persiapan yang bagus pada prakteknya mungkin bisa juga efektif gitu. Kalau menurut Ya, lo gimana, lo udah berapa hari home office? gue sebenarnya pada dasarnya gue nggak harus ke kantor ya, karena gue kan sebenarnya Hmm, dihitungnya freelancer, anggapannya. oke. Jadi gue tuh Hmm, kayak sistem kontraknya kalau di sini kan namanya working student. hmm, Jadi dia dibatasin kayak 20 jam seminggu gitu. Dan gue sebenarnya kayak dibayar untuk bikin satu paper lah ya, satu hmm, tesis yang sebenarnya akan beneficial buat mereka. Tapi jadinya gue oke. bisa submit sebagai skripsi gue di uni. Makanya konsepnya kayak gitu sebenarnya. Dan gue udah dari awal ngomong sama supervisor gue kayak ya sebenarnya lu pun gak harus ke kantor dalam keadaan normal pun gitu. Heeh. Iya, iya, iya. Em, yang penting lu kalau ada janji atau appointment ya available aja online pun no problem at all gitu kayak. Hmm, Dan hmm. masalah sistem ininya apa timingnya kayak berapa jamnya aja kayak ini sih Jujur, dipercayain aja. jujuran. Heeh. Jujur-jujuran aja mungkin itu agak sulit sih untuk dikontrol memang tapi ya Iya, iya. mm, pada akhirnya yang dilihat kan memang hasil akhirnya kan kayak apakah Hmm, memang gue hmm, bisa hmm, deliver paper itu gue dengan isi yang apa ya bagus gitu dan on hmm, time dan apakah kalau gue dicariin gak hilang tak berkabar apa gimana kayak gitu kan. hmm. Heeh. Ya cuma gue agak kesulitan sekarang kayak gue kan harus komunikasi sama supervisor yang di Iya. kantor sama yang Heeh. di uni kan jadi lumayan susah sih. Oh, dua. Mm-mm. Heeh. Dua jadi bosnya dua susah kayak hari besok tuh sebenarnya gue harusnya ada meeting tadinya sama dosen dan supervisornya di cancel jadi online meetingnya di cancel lagi karena si dosennya ada keperluan jadi kayak semuanya agak mundur sih jadi memang agak Iya, nggak iya, iya. seefektif seperti biasanya memang. Seperti biasanya. Heeh. Mm-mm, mm-mm. Ya mungkin kalau yang di Indonesia juga kita kan oh ya BTW mohon maaf kalau kualitas videonya agak berantakan ya. Jadi memang Mm-mm. ini Audio juga ya. Gue nggak yakin au- ini mic gue. ya ya Terbuat mungkin dari botol audio minum ya yang ditempel oleh sebuah iPhone. iya Diganjel sama botol moisturizer gitu. Nggak tau lah. ya pokoknya audionya juga mungkin nggak sebagus biasanya tapi ya gue berusaha lah supaya nggak menyebalkan mungkin gitu. Anyway balik lagi ke laptop. Anyway. Eh, eh, ya itu tadi mungkin di Indonesia juga banyak ya yang kita lihat kayak ya udah kerjanya di rumah aja jangan keluar Ya. keluar gitu tapi juga beberapa sebenarnya kan itu kan imbauan dari pemerintah ya pemerintah pusat Mm, gitu kan jadi mm, kayak aplikasinya tuh tergantung pemerintah daerah gitu kan mm. jadi itu kayak kemarin gue banyak baca berita tentang pemerintah DKI sebenarnya yang bikin langkah preventif gitu kayak MRT Ya. dikurangin, terus Oh ya, gue baca Transjakarta tuh. dikurangin gitu kan. Iya. Hmm, tapi jadi efeknya malah banyak antrian. Iya, lo lihat nggak sih ngantrinya sampai jalan? Iya, ngantrinya sampai di Malah pinggir itu. jalan itu ngular. Hmm, Gue tuh baca di mana Jakarta Post kalau nggak salah yang gue baca. hmm, Jadi dia itu emang udah ngasih tahu sih dari minggu hmm. sore atau minggu malam gitu kalau bakal dikurangin. Dia nguranginnya itu dari panjang keretanya. Jadi tuh biasanya katanya Oh, dia oke. pakai 16 kereta. Ya. 16 kereta, oke. Dia kurangi jadi 4. Hah, 4 kali lipat Itu dia, dikuranginnya. ternyata. Iya, jadi tuh biasanya bisa ngangkut 300 orang, jadi bisa ngangkut 60. Jadi disitulah kenapa antriannya bisa sampai panjang begitu ternyata. Udah kayak mau ini ya, naik wahana di Dufan. Heeh, bener banget, naik kora-kora gitu kan. Iya. Gue nggak tahu sih, maksudnya gue yakin pasti udah ada yang mengkaji gitu. Hmm. Cuman bisa miss sampai segitunya.
Iya, kayak sebenarnya tuh kan gua rasa untuk orang-orang yang kerja di kantoran, mungkin yang menengah ke atas gitu ya, yang memang kerjanya bisa pakai internet dan laptop dari rumah, mungkin nggak masalah sama sekali gitu kerja di rumah kan. Mhm. Ya, Heeh. ya, ya. Tapi kan kita juga harus tahu kalau Indonesia sebenarnya bukan negara yang udah nyampe sana gitu. Masih banyak Iya. yang kerja di pabrik, masih banyak yang Mhm. mungkin kayak kayak yang di tempat lu gitu shift yang kerja sama Mhm. mesin atau sama robot kan. Iya, iya. Heeh, emangnya mau pakai apa gitu di apa di handle-nya dari rumah pakai Iya, bener juga. Lego atau pakai apa kan gue nggak tahu juga gitu. Heeh. Memang harus physically ada di tempat mereka kerja gitu. Iya Nah, sih. kalau misalnya gue baca itu sebenarnya banyak yang Hmm. nyaranin gini sih. Mungkin kalau misalnya memang nggak bisa dihindari orang harus datang ke tempat kerja, minimal itu shiftnya itu dibagi-bagi gitu. Bukan shift. Dibagi gimana tuh maksudnya? Nah, oke. Apaan Shift. sih nggak jelas banget. Terus 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 Enggak, balik lagi balik lagi. jadi kayak contohnya gini. Ada satu advertising agency contohnya. Kan mereka kan laptopnya Mhm. komputernya kan super mahal dan ribet kan. Gak mungkin lu pakai Mhm. MacBook Air Iya, biasa atau laptop yang biasa untuk kerjain iya. desain grafis gitu. Nah, dia bagi dua tim gitu shift. Dan dua tim ini tuh nggak boleh kontak sama sekali gitu. Even kalaupun lu makan siang pun nggak boleh Oh. bareng. Oh, gue denger juga. Jadi tuh Iya. dari bos gue lagi. Jadi kan Hmm. lagi-lagi gue bilang kan, jadi kita tuh satu grup gede dan Hmm. di bawahnya tuh banyak perusahaan-perusahaan kecil gitu. Dan mereka setiap pagi mulai kemarin itu ada rapat managing directornya ngomongin kita gimana nih handle corona situasion terus gimana juga kayak ngatur-ngatur work from home gitu-gitu kan. Hmm. Terus emang ada usulan misalkan dibagi-bagi timnya, misalkan ada tim Hmm. biru, tim merah, tim hijau gitu. Iya. Hari ini cuma tim hijau yang ini yang ngantor gitu, terus tim Iya. biru, terus tim merah. Terus Hmm. jadi dengan kayak gitu tuh kalau misalkan ada apa-apa di tim merah, tim biru nggak kena sama sekali dan Iya. orang yang ngerti nggak sih misalkan gue sama lo satu satu divisi nih. Hmm. Gue sama lo ngerjain hal yang sama dan lo di tim biru, gue di tim merah. Jadi kalau Iya. misalkan lo sakit, gue masih bisa cover kerjaan lo gitu. Exactly. Dan sebaliknya. Iya. Hmm. Iya, itu kayak gitu. Baru Jadi tahu juga kayak tuh gue. Iya. mm-mm, kreatif banget kan. Mm-mm. Mungkin selain kayak untuk mencegah yang amit-amit, tapi itu juga kayak social distancing gitu juga sebenarnya Mm-mm. kayak Mm-mm. Bener. artinya dalam satu gedung yang biasanya ada ribuan orang jadinya dibagi 3 tim atau 4 tim, jadi kan Iya. udah berkurang gitu kan seperempatnya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Bener-bener. lumayan. Sementara yang lain mungkin bisa ngerjain di rumah gitu. Mereka kayak bisa bawa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjain di rumah kayak gitu. Heeh. Bener. Tapi ada juga yang nyaranin kayak misalnya di pabrik gitu kan lu nggak mungkin kerja di rumah. Mm-mm. eh Kayak ada juga beberapa ahli yang nyaranin kayak shiftnya itu diperpendek gitu. Oh, Jadi jadi yang tadi, oh jadi iya, shiftnya banyak, tapi iya, diperpendek. iya. Jadi Oke. kayak kayak misalnya em, yang tadinya 8 jam, 8 jam, 8 jam kan 24 jam kan pabrik harus jalan ya. Mm-mm. Jadi dibagi jadi 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam gitu. Mm-mm. Jadi Mm. kayak istilahnya workforce-nya ya itu dibagi dan jumlah waktu orang di luar ketemu orang itu jauh lebih dikit gitu. Didikitin, bener banget. Mm-mm. Ya, tapi banyak yang criticize itu sih kayak ini kan ekonominya gimana nanti kalau pabriknya itu kan berarti kan nggak seefisien biasanya dong gitu dibanding Mm. kayak 1.000-an orang gitu langsung masuk ke kantor. Kan lu anak ekonomi juga nih kan. Menurut lu gimana sih kayak memandang ini kayak apakah memang seharusnya ya udah biarin aja so apa kerjaan mereka itu resiko pekerjaan atau mending kayak yang tadi 5-5-5 gitu tapi efektivitasnya berkurang gitu. Kalau gue, ini tergantung sih sebenarnya kayak lo tuh ekonomi yang beneran ekonomi di atas etik atau etik dan ekonomi harus berjalan bersama gitu. Kalau misalkan memang
yang diprioritaskan ekonomi ya mau gimana, harus Hmm. berjalan seperti biasa. Tapi menurut gue pribadi, ini kan tentang kesehatan orang gitu. Maksudnya harusnya nggak apa-apa lah untuk sementara waktu, walaupun nggak tahu ya kita seberapa lama ini bakal Iya. berlangsung. Iya. Cuman untuk sementara waktu mengurangi dulu efektivitas dalam bekerja gitu. Soalnya toh bukan cuman satu perusahaan yang ngalamin kayak gini, tapi Hmm. banyak perusahaan gitu. Semua orang ngalamin kayak gini. Tapi gimana ya? Lo gimana menurut lo? Lo kan juga belajar nih ekonomi. Gue balikin. Ditembak balik ya. Hmm. Gimana ya? Kalau menurut gue memang kalau sekarang sih udah jangan ngomongin ekonomi dulu lah gitu. Mau gimana Iya, sih itu gitu dia kayak kan. Iya, orang semuanya aja udah merah, semuanya udah bener, jatuh. Heeh. bener. Kayak Hmm. sekarang di Jerman sahamnya anjlok, di Indonesia juga semuanya Mm-mm. juga merah semua Kemarin gitu. turunnya 5% gitu, iya. Exactly. Bahkan ada yang saking parahnya dalam waktu 2 jam sampai harus di stop dulu perdagangan sahamnya di Wah, Indonesia. Iya, karena takutnya kalau trennya berlanjut terus kayak gitu nanti habis gitu, sahamnya nggak ada iya bener lagi. sih. Bener, Iya, bener. maksud gue s- gimana ya? Kecuali lu Gue, memang kecuali memang lu bekerja di bidang yang diperlukan masyarakat gitu kayak medical atau mm-mm. logistik Ya, makanan gitu ya misalnya contohnya ya, ya. itu mau nggak mau kita perlu gitu tapi kayak misalnya Mm-mm. pabrik motor atau mobil atau Mm-mm. em, apa kayak laptop TV elektronik mungkin kalau menurut gue Ya, ya. udahlah gitu kayak siapa juga sih yang pas Istirahat dulu. corona Iya. iya siapa sih yang pas corona kepikiran aduh gue pengen beli laptop baru kayak nggak mungkin juga gitu. Iya. Terus gue tuh nggak tahu, kemarin gue baca di Twitter, biasa kan Twitter suka banyak Hmm, yang aneh-aneh. Terus ada orang ngomong kayak, iya ternyata gue baru sadar kayak kehidupan kita sehari-hari nih itu cuman hmm, kayak social construct yang dibikin oleh manusia dan hmm. sebenarnya bisa kita stop kapanpun kita mau gitu. Exactly. Itu Gue juga sebenarnya kayak boom. gitu. Sebenarnya gue nggak pengen terlalu banyak bahas ke sana karena kesannya Hmm. terlalu pretentious banget gitu. Soalnya kesannya kayak gue Idealis. idealis banget dan gue Nah, kayak nggak perlu uang gitu kan. Maksudnya kalau gue bilang ya hmm. udahlah, maksudnya ekonomi jatuh biar orang nyadar ternyata ekonomi itu nggak sepenting itu. Iya, iya, iya. Tapi kan kalau gue ngomong gitu Ya nggak kesannya gue juga sih. Iya ya. iya nggak Ngerti, 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 gitu ngerti. kan. Kesannya kayak gue beneran kayak Mm-mm. orang yang pengen hidup di hutan rimba dan gitu gitu. Tapi Iya, ada padahal ya bener. gue ngerti sih, maksudnya nggak kayak gitu. Cuman maksudnya adalah ekonomi bukan segalanya, itu sih Ya, intinya yang. heeh, Mm-mm. heeh. Kayak sekarang banyak banget kan yang kayak ngepost kayak waktu itu misalnya di Cina kualitas udaranya membaik 5 kali lipat kayak gitu. Terus Hmm, kayak kemarin gue baru lihat post-post di Itali sungai-sungai di apa kanal-kanal di Venesia mulai bersih. Terus kayak serius? iya, terus kayak apa danau yang kolam-kolamnya di tengah kota di Roma yang kayak biasa banyak turisnya Hmm, banget gitu, banyak yang banyak angsa, bebek main di situ kayak oh orang-orang ya, tuh iya beneran kayak beneran Earth itu dapat rest yang dia deserve gitu. ya, Orang-orang banyak yang kayak bilang tarik kayak nafas gitu. gitu. Kayak narik nafas gitu. Hmm, Ya bener sih, ada benernya juga, tapi em, ada bagus lah gitu momentum itu kan seperti yang gue waktu itu 2 minggu lalu bilang kan kayak gue tuh pengennya semoga agak lebih lama nih supaya kayak jadi habit cuci tangan. ya tapi ternyata sekedar bukan cuma dari habit cuci tangan tapi kayak ada Iya, ya, bener. kayak apa ya em, apa sih namanya kalau pencerahan gitu ya atau apa sih Ngerti kalau bahasa kayak Inggrisnya apa refleksi diri apa sih? iya gitu kayak Introspeksi diri, semacam itu introspeksi kan ke arah iya situ. introspeksi diri kayak misalnya Hmm, contohnya sesimpel em, kenapa sih gue selalu buru banget kenapa 20 jam sehari atau 17 jam sehari gitu kayak orang hmm. banyak yang kayak nggak menyadari kalau jawabannya itu sebenarnya ya lu nggak harus gitu. Ya, ya, ya. Heeh, heeh. Tapi ada juga yang kayak sebenarnya momen-momen kayak sesimpel akhirnya mereka tuh punya momen lagi gitu buat keluarganya atau Hmm, buat sama hmm. temen-temennya beneran kayak
eh, bener. bersosialisasi lagi dari nol gitu loh. Iya, kayak apa ya? Gue juga banyak lihat kan teman-teman gue tuh di Instagram gitu kayak mereka pada conference call teman-teman lama yang sebenarnya udah lama Mm-mm. nggak ketemu gitu, jadi Exactly. reconnect lagi gitu. Dan yang menurut gue wow itu adalah kita tuh sampai di peradaban yang nggak mengharuskan kita untuk physically ada di tengah-tengah keramaian gitu loh untuk Iya, bersosialisasi. Ngerti nggak? Tadi gue iya, juga iya. ngomongin sama teman-teman gue kayak gila ya ternyata kita tuh remote work tuh udah bisa banget dan Mm-mm. sama aja sama kerja di kantor gitu. Mm-mm. Mm-mm. Padahal justru sebenarnya remote work itu banyak kelebihannya sih dibanding kerja di Hmm. kantor gitu. Dan ya kita mau bagi info sedikit kan memang tentang remote working itu Mhm. kan, tentang working from home. Ya. Mungkin ini nggak bisa applicable buat semua orang, terutama yang kerja di pabrik apa gimana. Tapi minimal ya ini masukan lah buat kita misalnya nanti ada yang bikin startup atau bikin perusahaan atau apa, coba Mhm. Mhm. dipikirin gitu. Apa ada gunanya juga, ada bagusnya juga kalau misalnya lu ngasih pegawai lu kerja dari rumah gitu. Mhm. Mhm. Iya, Gue juga ini gue sempet udah baca-baca sih. gimana? Lu juga, lu dulu deh, Ya gue lu juga. dulu, Ya ntar udah gue lu dulu, sampai. lu dulu, lu dulu. Ih, yang gue baca itu adalah sebenarnya gue nggak baca, gue tuh cuma baca abstraknya doang, jadi gue baca Hmm, paper gitu. Gue nggak sempet menelusuri jauh gitu, cuman korelasi dari kerja di rumah sama employee satisfaction itu ternyata positif. hmm, Jadi hmm. kalau misalkan mereka diberi kesempatan untuk kerja dari rumah itu, mereka jadi lebih sedikit ngambil cuti, lebih sedikit ngambil Hmm. cuti Ya, sakit ya. yang jarang diambil. Terus, ya kalau misalkan apa, gue nggak tahu sih ini mungkin nggak ada, ukuran secara gimana sih cara ngomong kayak nggak bisa diukur secara kuantitatif Empiris gitu. gitu, Ya, empiris, betul. ya, ya. Cuman, ya itu dia, ternyata efektivitasnya juga naik gitu kalau misalkan Oh, si apa namanya, apa tadi gue bilang? Lupa si kan jadinya. working dari rumah atau Iya, gimana working tuh? dari rumah, pokoknya jadi employee satisfaction itu naik Ya. Hmm. dan berujung ke efektivitas kerja yang naik juga gitu. Mm, 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 mm. Terus Ya, apa yang lo baca apa? gue bacanya nggak kayak lu baca paper, gue udah baca rangkuman orang Hmm. dari berbagai macam paper gitu kan. Jadi dia kayak ngumpulin Wow. ada beberapa poin kenapa Mhm. sebenarnya working from home itu lebih lebih membuat orang itu satisfied lah dalam pekerjaan mereka. Oke, oke. Eh, Kayak contohnya sekarang flexibility itu salah satu yang penting, apalagi kan, Mhm. maksudnya kan sekarang kita anggaplah hidup di dunia modern. Iya. Tapi kayak di research bilang kenapa cara kerja kita masih nggak modern gitu loh. Masih yang Oke. kayak ciri modernitas adalah sebenarnya semua fleksibel gitu kan. Kayak lu mau kapan aja, Mhm. lu mau akses di mana aja lu bisa gitu. Mhm. Ya kayak podcast sekarang gitu sih. Kan dulu kan zamannya radio kan. Iya, 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 benar benar benar. kalau radio kan lu cuman ada di jam tertentu, terus lu nggak bisa minta balik gitu. At- Mhm. atau Mhm. lu nggak bisa skip. Nggak bisa diedit gitu. Nggak bisa diedit. Kalau misalnya kayak sekarang ada orang Iya, yang, aduh udah berapa belas menit nih bosen gue dengerin Evan sama Shiva, bisa skip aja gitu kan. kita skip. Iya. Tapi jangan, Indahnya podcast. please jangan. Please Iya, jangan. itu fleksibilitas dalam mengatur kerjanya mau kapan mereka kerja lebih optimal dan enggak gitu. Mhm. Jadi kayak ada orang yang mungkin ya kan lu tahu sendiri ada yang night owl, ada yang early bird gitu-gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi Mhm. eh, ada beberapa perusahaan ini diambil dari Kanada ya. Em, yang Mhm. dia tuh nerapin cuma pokoknya lu harus online jam 10 sampai jam 2 siang gitu. Itu Mhm. berarti 4 jam kan. Nah, 4 jam, benar. sisanya terserah lu gitu. Lu mau mulainya jam 6 pagi sampai jam 2 siang bebas gitu. Kayak atau lu mau mulainya jam 10 terus kerjanya sampai malam karena lu Tapi mereka mendingan. sama sekali nggak diharuskan ke kantor gitu? Enggak, ini Oh, dalam tetap tetap harus ke kantor. Cuma maksudnya ketika oke oke mereka oke. bisa kerja di Harus rumah, home office. Ah, ah, ah. heeh, mereka pokoknya cuma perlu online jam 10 sampai jam 2. Maksudnya kayak semua Hmm. appointment segala macam harus ada di situ.
Tapi Mhm. sisanya bebas. Kayak misalnya 10 sampai 2 terus udah gitu, udah gue mau ngaso dulu, ngafe dulu, Iya iya iya. Heeh heeh. terus gue lanjut kerja jam 10 malam gitu. Nggak masalah sama sekali gitu. Pokoknya yang penting Mhm. itunya beres gitu. Iya iya Eh, iya. mm-mm. Terus salah satu poin yang paling penting yang kedua itu adalah ini shift commuting. Karena orang kan dari rumah ke tempat kerja kan perlu waktu lama banget kan Makan waktu, biasanya. heeh, bener Iya. banget. Lu biasa berapa lama ke tempat kerja lu yang sekarang? Oh, tempat kerja gue tuh relatif jauh ya. Hmm, Bayangin tempat kerja gue itu di seberang IKEA. Lo tahu kan IKEA tuh di mana-mana pasti jauh dari peradaban gitu. iya, iya, iya. Cuman sebenarnya nggak ini sih, nggak terlalu menyeramkan. Cuman Hmm. setengah jam kalau gue. Cuman ya Oh, di Indonesia mungkin setengah jam, oh setengah jam. Cuman kalau iya, di sini tuh, hah setengah jam? Karena mungkin emang lebih kecil kan daripada iya Jakarta gitu. jauh. Jadi itu tuh udah jauh, heeh. Rata-rata Setengah jam sih. di Kanada itu 34 menit orang sekali jalan pergi. Tapi itu di Ya Kanada. segituan, heeh. Kalau Mm. kalau di Indonesia tuh gue pernah lihat hampir 47 menit di Jakarta sih. Oh, itu Jakarta tuh 47 menit lu udah Iya, rajin-rajin sholat dah. Lu anak rezeki anak soleh gitu. iya, 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 iya. Beneran deh. Iya Mm-mm. kan? Dan itu Setuju sih. membuat Dan kalau working for home, iya, dan itu lanjut membuat lanjut orang lanjut. stres gitu. Heeh. Iya iya Heeh. iya. Belum Ya, lagi macet apa segala kan. ya nyampe tempat kerja udah stres juga gitu. Heeh. Hmm. Terus yang Ya. gue baca tuh, yang tadi lo bilang kan orang-orang ada yang night owl gitu, terus ada Hmm. juga yang seneng pagi gitu. Gue kan lagi kerjain HR nih kebetulan. Hmm. Terus memang findings yang gue kayak key learnings yang gue temukan adalah memang orang tuh pada dasarnya beda-beda, individu tuh beda-beda Hmm. dan Hmm. cara kerja beda-beda. Lo tuh nggak bisa kayak eh, menanamkan sesuatu yang one size fits all gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi memang mungkin itu mendukung apa yang lo bilang tadi. Orang-orang memang cara kerjanya beda. Siapa tahu ada yang lebih Ya, suka di rumah, ada yang lebih suka di kafe kali. Nggak ya. work from home kan nggak, bukan juga berarti harus di rumah banget gitu. Heeh. Eh Apalagi ya? Iya gitu sih Dia paling. sebenarnya literally sisa-sisa poin-poin selanjutnya adalah bicara tentang personalisasi sih. Hmm, Ya, hmm. ya sebenarnya gaya hidup kita sekarang yang udah modern memang semuanya kan kita pengen sesuai dengan apa diri kita itu gimana gitu kan. Fleksibilitas tadi yang lo bilang ya. Jadi kayak semuanya tuh tentang fleksibilitas. Kayak di sini save time to get ready for work misalnya. Kayak orang Hmm. yang nyaman untuk kerja dengan piyama di rumah ya ya udah. Tapi ada juga kan orang yang di rumah pun kayak aduh kayaknya gua nggak segar kalau nggak mandi dulu atau minimal kayak Heeh. ya tetap aja beda-beda gitu. Walaupun kerja di rumah Iya kan nggak iya. berarti kayak semuanya mageran semua gitu. Hmm. Hmm. Dan bukan berarti kalau gimana ya, kayak nggak ada yang benar dan salah menurut gue dalam hal Mm-mm. ini. Mm-mm. Karena Salah toh tiap satu orang memang beda-beda. Hmm. benar. Dan salah satu poin penting kenapa orang sangat sangat satisfied dengan kerja di rumah adalah karena mereka bisa punya waktu lebih banyak sama keluarga mereka gitu. Oh iya iya benar. Mm-mm. Kasusnya banyak yang kayak dia misalnya harus jagain mamahnya yang lagi sakit Hmm. atau anaknya kayak daripada anaknya dijagain sama babysitter atau dititipin Hmm. ke apa kayak daycare gitu. Mereka kayak lebih Mhm. lebih ya maksudnya kayak kan sebagai orang tua gua ngerti lah maksudnya masa dalam satu hari lu ngeliat anak lu cuma pas bangun pagi sama pulang malam Mhm. doang gitu kan. Iya iya iya. Mm-mm. Ya, ya itu sih benar sih. Nah, ini ditulis juga benar. Employees will take fewer sick days di sini. Iya Si, kan? Apa Heeh. jangan-jangan yang kita baca sama? Sama sih mungkin, tapi mungkin karena memang penemuannya konsisten, siapapun yang bikin Iya semuanya iya tetap iya. sama gitu. Berarti legit gitu. Apanya hasil Hmm. hasil researchnya. Benar Eh, benar benar. mm-mm. Eh, Ya itu sih kenapa balik lagi semua finding ini kan kita ngelihat berarti kan sebenarnya memang manusia itu nggak pengen hidup untuk Dikekang. kerja atau nggak pengen Oh, berkarya.
in a way gitu loh. Maksudnya mereka pengen Heeh, punya hidup di luar pekerjaan mereka gitu. work life balance. Exactly, katanya itu work life balance gitu kan. Ya, mungkin memang adanya ini membuat kita semakin sadar gitu sih kayak yang tadi dibilang. Ya, Hmm, sebenarnya hidup kita tuh nggak cuma untuk cuman mengejar betul, cuan. eh, mengejar cuan gitu, mengejar karir. Ya of course lu perlu duit, of course lu perlu apa ya karir of course gitu. Tapi kan jangan berarti demi itu lu korbanin keluarga lu korbanin kesehatan lu juga gitu Hmm, kan. Mm-mm. Mm-mm. benar benar benar. Ternyata dari pandemik seperti ini kita bisa Iya, belajar iya, banyak ya. exactly, exactly. Apalagi shift yang lu pelajarin dari pandemi selama 2 minggu ini kan kayak eksponensial banget ya rasanya Hmm, di hmm. Jerman itu. Heeh. Apalagi Apa yang ya heeh. yang gue pelajarin? Tapi ini nggak related to Ya it's okay. home office sebenarnya. Mm-mm. Yang gue lihat tuh dari orang-orang sekitar gue gitu ya. Gue ngelihat gue banyak belajar tentang orang sih sebenarnya kayak Mm. menurut gue tuh sifat-sifat asli bukan sifat asli ya cuma maksudnya eh, kesannya apa gitu. Maksudnya kayak kelihatan value apa yang Mm. penting buat dia gitu. Soalnya ada Mm. beberapa temen yang pulang ke Indonesia atau pulang ke negara mereka untuk sama keluarga gitu. Mm. Yang belum tentu juga kan kalau misalkan di Indonesia Mm. amit-amit dia kena penanganannya lebih baik daripada di sini gitu. Cuman menurut mereka ya yang penting buat gue adalah keluarga gitu. Mm. Gue nggak tahu sampai kapan ini berjalan. Gue juga nggak tahu nanti kalau misalkan tiba-tiba university masuk atau kerjaan gue masuk gue bakal gimana. Cuman untuk sekarang di saat-saat kayak gini, eh gue cuman butuh sama keluarga gue gitu. Gue bisa tinggalin semuanya untuk keluarga gitu. Mm. Gue belajar banyak. Misalnya gue jadi tahu sih mana orang-orang yang kayak gitu, mana juga yang enggak. Keluarga gue ngerti kok kalau misalkan gue di sini untuk kerja, gue di sini untuk Mm. kuliah gitu. Dan gue nggak bakal pulang sampai gue selesai gitu. Gitu juga Mm. ada. Menurut Ya, gue menarik aja sih. ya mungkin Ya kan? keputusan mereka pulang atau nggak pulang ya setelah kayak kita gini sih berefleksi gitu Hmm. sebenarnya Iya, iya, iya. apa sih gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Apa sih sebenarnya yang penting Mm-mm. dalam hidup gua gitu. Kayak apa Iya, sih kayak gitu. sebenarnya gitu. Ya at the end kita bisa bilang semuanya bagus kalau misalnya work life balance ya. Tapi ya banyak perusahaan di Jerman misalnya contohnya sekarang kayak ya udah lu bebas kayak misalnya sehari apa 2 hari dalam seminggu lu bisa home office kayak gitu. Sekarang udah mulai setengah-setengah gitu loh. Bahkan Mm-mm. buat Walaupun perusahaan-perusahaan. nggak ada pandemik ya. Iya, iya, sebelum pandemik ini ada Mm. memang udah rata-rata kayak ada yang Kamis Jumat di rumah atau Kamis Jumat Mm. memang kayak biasanya mereka kerja nggak di rumah tapi kayak nggak di kantor juga kayak di kafe bener kayak yang lu Iya, iya, bilang. iya. Mm, Mm. mm-mm. Ya bagus sih sebenarnya kayak kalau misalnya pemerintah bisa make sure internetnya stabil gitu kayak Mm. gue sering banget kalau wawancara narasumber di Indonesia kayak gitu kayak Iya ya. internetnya. Sebenarnya gue Hmm. juga penasaran sih. Di Indonesia tuh orang-orang dihimbau home office tuh ini nggak ya Hmm. kayak sudah memadai belum sih sebenarnya dari Mm, infrastruktur mm, gitu. ya, ya, Lo ya. sempat ngobrol sama teman-teman lo di Indo? Em, gua nggak tahu sih kalau teman-teman gue itu sebenarnya mereka punya internet yang bagus apa enggak, tapi mereka seneng-seneng aja Hmm. home office karena mungkin ini pengalaman pertama mereka kerja di rumah ya, kayak Betul-betul. nggak ada bos galak, nggak harus nggak harus Bisa pakai boxer. iya, terus nggak harus basa-basi sama kolega yang menyebalkan gitu misalnya contohnya kan kayak Iya, benar-benar. jadi mereka mungkin masih happy-happy aja. Masih happy. Hmm. Mungkin kalau suatu saat ada suatu deadline yang harus dikejar apa gimana dengan internet yang lambat mungkin kayaknya agak kesulitan juga kali. Mm-mm. Iya sih ya. Mm-mm. Hmm. Ya kalau di Jerman sebenarnya mah udah komplit semua gitu. Masa dari yang dari yang gue alami aja mereka tuh udah prepare gitu. Walaupun ini tuh bukan hal yang umum, cuman persiapannya dalam 2 hari tuh jadi gitu. Iya, Ya iya. kan? Karena platformnya udah ada untuk ngatur siapa ngurusin apa dan bakal kayak gimana tuh ada gitu. Tapi nggak Mm. tahu sih kayak kalau di tempat lain.
Ya, atau ya itu ada orang tadi lain? sebenarnya memang yang terjadi di tempat kerja lu mencerminkan banget kayak eh ya orang memahami lah situasi kayak gini, kayak Hmm, itu balik lagi ke yang etik di atas ekonomi gitu, kayak ya udah mau gimana gitu. Nggak mungkin lu memaksa orang yang lagi panik atau memaksa orang iya benar. atau even melawan negara gitu, kayak dibilang udah nggak boleh keluar karyawan lu nggak boleh kerja di rumah gitu mah, nggak boleh kerja di kantor terus lu tetap paksa karyawan datang, kan nggak mungkin juga Heeh. gitu. Iya benar benar Mm-mm. benar. Ya sebenarnya kalau memang pengen sih ada caranya lah gitu, kalau misalnya pengen dicari Hmm. jalannya gitu kan. Mm-mm. Ya mungkin ini awalnya orang Indonesia bisa kerja di rumah gitu. Iya kan? Iya sih, soalnya apa-apa kan gimana ya, experience is the best teacher. Lo Exactly, tuh ya. belajar banyak dengan membuat trial dan error, harus dijalanin. Mm-mm. Ya mungkin untuk MRT juga mungkin ya menurut gue kayak oke lah ini pertama kali kita punya MRT, ini pertama kali Mm-mm. kita ngadepin wabah kayak gini, Mm-mm. maafkan deh, dimaafkan deh gitu. Iya, iya, nggak apa-apa. Jangan dikritik berlebihan, jangan. Udah. Iya, eh, jangan Mm-mm. suruh ganti ini ganti itu. Iya, iya, iya. Ya intinya mah kita mau bilang ya semuanya ini kan hal yang baru ya, bukan yang kayak kita pernah perang hidup di zaman perang yang kayak gini-gini gitu Benar. kan. Ya udahlah, kayak kita saling support satu sama lain aja gitu. Benar. Mm-mm. Kalau ya jangan inilah apa sih yang sering banget diupload di Instagram nggak, jangan selfish gitu. Kalau beneran Mm, nggak perlu banget, stay di rumah gitu. Soalnya kita kan nggak tahu kita carrier atau enggak gitu. mm, Itu sih. mm, mm. True. Mungkin ini saatnya ya balik lagi manusia belajar jadi manusia lagi, kayak lebih Mm-mm. peduli, lebih Hormati alam. loving. Iya, betul. Betul. Eh, Oke, kayaknya sudah Itu cukup, kali ya. Heeh. kita setengah jam lebih loh, udah lumayan. Oh ya. Ya, kita nggak tahu nih gimana sobat progresif sampai berapa lama kita bakal Skype kayak gini. Ya semoga nggak selama itu juga, dan gua harap Mm-mm. kita eh, ada juga info-info atau apa ya, suatu hal yang bisa kita bahas kayak sekarang ngebahas Mm-mm. working home home Mm-mm. office gitu ya. Ya mungkin Mm-mm. kalau ada yang punya saran mau bahas apa di tengah kayak gini boleh sih. Kita juga kadang suka kebingungan ya. Iya, habis berita di mana-mana corona ya. Corona Mm, udah diomongin 2 minggu lalu. mm, mm, mm. Eh, Ya, oke kalau gitu Shift. gitu. Thank you for the time Masih as juga. always. eh, Yes, and stay healthy. Iya lo juga ya. Ya, Jangan lupa gue cuci juga tangan sejuta kali. 1 juta kali. Iya, sejuta. Yang Yang denger banyak juga, aja. yang nonton juga, jangan lupa cuci Gitu. tangan, jaga kesehatan, and Betul. ya Heeh. stay safe lah. Oke. Stay safe. Oke, Betul. mari kita sudahi aja, terus kita ketemu lagi berarti minggu depan. Oke deh. Oke, bye bye. Bye, Shift. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Dadah, Van.